Tribun News Today. Apa kabar Tribuners? Berjumpa kembali dengan saya Delta Gonzales untuk membawakan Tribun News Podcast dan kita awali dari kabar nasional. Angelina Sondakh teringat pernyataan ayahnya yang menyebut ada aktor besar yang menjerumuskan dirinya hingga kemudian dipenjara karena terjerat kasus korupsi Hambalang. Sebelumnya ayah Angelina menyebut ada mastermind atau dalang alias aktor yang telah menjerumuskan putrinya selama berkarir sebagai politisi. Awalnya Angie ditanya oleh Rosiana Silalahi soal alasan tak mengungkap dalang mega korupsi proyek Hambalang di dalam persidangan. Angie sendiri tidak kuasa menahan air mata saat ditanya alasannya mengapa tak mengungkap dalang mega korupsi kasus Wisma Atlet Hambalang. Angie pun mengaku merasa takut dan mengkhawatirkan keselamatan anaknya, Keanu Masaid. Angie mengungkapkan Keanu merupakan segalanya bagi dirinya, meski saat ini dia harus menerima kenyataan bahwa anaknya belum bisa mempercayainya sepenuhnya. Angie mengatakan dirinya tidak pernah secara terang-terangan menyebut ada aktor besar di belakang mega korupsi proyek Hambalang, namun dirinya hanya memiliki perasaan yang besar atas keselamatan Keanu. Diketahui Angelina Sondakh sebelumnya terjerat kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Jakabaring, Palembang. Paus Fransiskus tengah mempertimbangkan untuk mengunjungi ibu kota Ukraina, Kiev. Sebelumnya, Paus Fransiskus pada 8 Maret mendapatkan undangan dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dan wali kota saat itu, Vitali Klitschko, bersama dengan para pemimpin agama Ukraina. Vatikan telah mengkonfirmasi penerimaan surat undangan itu dan mengatakan Paus berdoa untuk Ukraina. Undangan dari para pemimpin politik Ukraina telah didukung oleh Uskup Agung Utama Sviatoslav Shevchuk dari Gereja Katolik Ritus Bizantium Ukraina dan Duta Besar Ukraina untuk Vatikan Andrei Yuras. Paus Fransiskus sebelumnya menggambarkan invasi yang dilakukan Rusia sebagai agresi yang tidak dapat dibenarkan. Paus mengunjungi Malta pada hari Sabtu untuk perjalanan 2 hari dalam upaya memberikan perhatian pada krisis migrasi yang diperburuk oleh perang Ukraina. Dodi Sudrajat menunjuk Farhad Abbas sebagai pengacara untuk membela Mayang menghadapi tudingan pencemaran nama baik satu produk skincare inisial T. Mayang dituding mencemarkan nama baik setelah mereview produk skincare itu yang membuat kulitnya mengalami breakout. Kala itu Mayang berdalih hanya mereview produk itu tanpa ada niat untuk menjelek-jelekan. Farhad Abbas bahkan menyebut kesalahan ada pada pihak produk skincare yang digunakan Mayang. Sebelumnya Mayang dituding telah melakukan black campaign terhadap suatu produk skincare lantaran curhatannya di media sosial. Ia diketahui sempat mengunggah video di medsos berisi curhatannya soal wajah yang mengalami breakout parah setelah menggunakan produk skincare. Buntut dari postingan itu, Mayang dikabarkan langsung disomasi oleh pihak produk skincare terkait. Farhad Abbas bahkan menyalahkan pihak skincare terkait lantaran memutuskan untuk melaporkan Mayang alih-alih mengobati kliennya. Tak sampai di situ, Farhad bahkan mewanti-wanti kepada semua produk skincare untuk lebih peduli terhadap komplain konsumen. Manchester United dipastikan akan memboyong sejumlah pemain baru pada jendela transfer musim panas Juni 2022 mendatang. Terkait pemain anyar itu, pelatih interim MU Ralf Rangnick memberikan bocoran kriteria yang dicari. Rangnick menjelaskan MU membutuhkan pemain dengan karakteristik tertentu pada bursa transfer musim panas mendatang. Rangnick menyebut secara spesifik ia menginginkan pemain yang lapar akan gelar juara dan mempunyai bakat besar. Rangnick berharap pemain-pemain dengan kriteria itu bisa diboyong ke Old Trafford. MU memang membutuhkan perubahan besar di musim 2022-2023. Pasalnya MU kembali memetik hasil minor di musim ini dengan memperpanjang puasa gelar mereka menjadi 5 musim. Di ajang Liga Inggris, MU saat ini masih terseok-seok di peringkat ke-6 klasemen. Target realistis Setan Merah di Liga Inggris adalah finish di posisi 4 besar saja. Demikian informasi terkini dari Tribun News Podcast. Saya Delta Gonzales, sampai jumpa. Tribun News Today.